Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1160 sampai tahun 1162. Kali ini, Charlie Qin menempuh perjalanan ribuan mil dari ibu kota kekaisaran ke Linhai, dan mengerahkan puluhan pendekar pedang biru yang hebat. Tentu saja, hal itu tidak sesederhana itu bagi para prajurit super dari Roda Beiming. Faktanya, ketika Charlie Qin berada di ibu kota kekaisaran, ia telah memperoleh perintah rahasia dari Qin Haitong dari keluarga Qin secara pribadi. Pengerahan besar-besaran Charlie Qin dan pedang biru ini adalah untuk menstabilkan situasi di selatan Sungai Yangtze. Sekarang Qin Haitong, ibu kota kaisar, sedang memainkan permainan catur yang sangat besar di seluruh timur. Aksi di Yunan Selatan hanyalah langkah pertama. Sekarang setelah Yunan Selatan telah stabil, yang ingin dibersihkan oleh Tuan Qin Haitong adalah selatan Sungai Yangtze. Sejak zaman kuno, Jiangnan telah menjadi lumbung dunia, urat nadi seluruh timur, dan tempat terkaya di dunia. Oleh karena itu, ini adalah tempat yang paling penting. Kalau tidak, Qin Haitong tidak akan mengirim cucu-cucunya sendiri ke sini. Menghadapi lelucon Charlie Qin, Kevin Ye tertawa 2 kali dan berkata, kabar baik. Charlie Qin, kamu benar-benar gadis besar di kursi sedan, pertama kali. Menurut kesan saya, kamu selalu mencari masalah di sini. Kapan kamu membawakanku kabar baik? Aku ingin mendengarkannya. Charlie Qin juga terbiasa diperintah oleh Kevin Ye, jadi dia tidak memiliki ekspresi malu. Dia hanya tersenyum dan kemudian menoleh ke Yang Jun di belakangnya dan berkata, Junzi, kamu dan Kevin Ye adalah kenalan lama. Kamu bisa memberitahu dia kabar baik. Yang Jun berkata sambil tersenyum, bagus. Setelah itu, Yang Jun melangkah maju dan berkata, Kevin Ye, anakku, aku harus memberi selamat padamu sekarang. Kamu sekarang menjadi seorang jutawan. Akhir tahun ini, kamu akan meminta orang tua dari keluarga Sue untuk membayar dividen. Kevin Ye awalnya tertegun, lalu mendengarkan Yang Jun berbicara tentang Connor Sue. Kevin Ye tiba-tiba teringat sesuatu. Haha, kenapa, bisnis Ning Ye Tang sedang berkembang pesat sekarang. Menyebut Connor Sue dan menjadi kaya, Kevin Ye pertama kali teringat Ning Ye Tang. Awalnya, Kevin Ye juga membantu Connor Sue, jadi dia tidak memperhatikannya. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin tidak marah. Kevin Ye meliriknya, aku berkata Kevin Ye, kamu benar-benar penjaga toko yang kompeten. Sepertinya kamu tidak tahu apapun tentang perkembangan Ning Ye Tang. Berbicara tentang ini, Kevin Ye merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bagaimanapun, apakah itu Ning Ye Tang atau Nindi Sue, Kevin Ye tampaknya tidak terlalu peduli dengan periode waktu ini. Setelah tersenyum malu, Kevin Ye berkata, aku belum mengunjungi rumah Sue tua baru-baru ini. Charlie Qin berkata sambil tersenyum, ayolah, kurasa kau tidak akan pergi menemuimu, atau biarkan aku, orang luar, menghitung akun ini untukmu. Setelah jeda dalam suaranya, Charlie Qin berkata sambil tersenyum, Kevin Ye, Ning Ye Tangmu sangat populer sekarang. Dibandingkan dengan Aula Emas dan Giok, itu tidak kalah, dan keuntungannya mungkin jauh lebih tinggi daripada Aula Giok Emas. Lini produksi Ning Ye Tang hari ini telah diatur, jumlah produk yang diproduksi setiap hari adalah ratusan juta. Selain itu, pasokannya terbatas, terutama anggur tonik Sikuan, menurut data bulan lalu, sekarang Ning Ye Tang telah menyebar ke seluruh timur, dan 50% kota tingkat prefektur di timur memiliki cabang. Bulan lalu saja, omset Ning Ye Tang telah melampaui 1 miliar yuan. Saya telah memperkirakan sebelumnya bahwa Anda memegang 30% ekuitas Ning Ye Tang. Menurut dividen pada akhir tahun, Anda bisa mendapatkan setidaknya 50,6 miliar yuan. Aku anak baik. Ini adalah keberuntungan yang tiba-tiba. Charlie Qin semakin banyak bicara, dan itu disebut bunga teratai. Bahkan Nalan Xinger di satu sisi tercengang. Butuh waktu lama untuk pulih. Ya Tuhan, 50 atau 6 miliar, berapa jumlahnya? Sambil mengatakan itu, Nalan Xinger masih terus mengedipkan mata pada Kevin Ye dan berkata, aku berkata Kevin Ye, apakah Aula Ning Ye mu kekurangan staf, atau aku akan menghentikan pekerjaan pedang biruku dan bekerja di belakangmu? Tidak perlu berbuat lebih banyak. Beri aku 1.000 anak dan 8 juta yuan setahun. Mendengar kata-kata putra Nalan yang baik, Yang Jun tidak marah, menatap matanya yang putih, anak baik, kamu wanita jalang ini benar-benar penggemar uang kecil. Kevin Ye menjabat tangannya dan berkata, aku tidak berani menggunakanmu, kakak iparku. Pertama-tama, aku tidak akan memberitahu kamu apakah pamanmu Kapten Qin setuju atau tidak. Dengan amarahmu yang kecil, aku akan membongkar bisnisku. Terima kasih banyak. Melihat Kevin Ye berulang kali menolak, Nalan Xing langsung menutup mulutnya, tidak ada jalan napas yang baik, orang kikir. Sambil berkata, Nalan Xinger menyilangkan tangannya, dengan wajah marah duduk di samping Kevin Ye. Dan penampilan kecil Nalan Xinger yang cantik membuat semua orang di ruangan ini geli. Namun, setelah tertawa beberapa saat, wajah Kevin Ye tiba-tiba tenggelam, menunjukkan ekspresi serius, baiklah, leluconnya kembali ke lelucon, Charlie Qin, karena kabar baik sudah selesai, mari kita bicarakan kabar buruknya.
Tampaknya Jiangnan tidak akan damai lagi jika Anda bekerja keras dan memobilisasi orang hari ini. Charlie Qin menatap Kevin Ye dengan marah, dan berkata, Kevin Ye, kamu tidak benar. Kami menyebutnya bahwa ketika aku datang ke selatan Sungai Yangtze, tidak akan ada kedamaian di selatan Sungai Yangtze. Tidak damai di selatan Sungai Yangtze. Aku hanya datang untuk membuat selatan Sungai Yangtze damai. Kevin Ye tidak membantah Charlie Qin karena alasan ini. Dia hanya menjabat tangannya dan berkata, baiklah, baiklah, kamu mengatakannya. Sambil bercanda, Kevin Ye berkata, Charlie Qin, jika tebakanku benar, apakah roda Pangeran Beiming Jepang bergerak lagi? Kevin Ye tidak bodoh. Selatan Sungai Yangtze saat ini tampak seperti kolam yang tergenang. Namun, hanya ada dua hal yang dapat dikhawatirkan orang. Pertama, kekuatan klan lokal di selatan Sungai Yangtze. Kedua, roda Pangeran Beiming Jepang yang terlibat dalam angin dan hujan. Charlie Qin menghela napas, kau tidak bisa melarikan diri dari apapun. Setelah meninggalkan geng Sirius, roda Beiming menemukan geng Sapi Gila dan geng Viper di Laut Cina Timur setelah meninggalkan geng Sirius. Sekarang rencananya mulai terlihat selangkah demi selangkah. Dia juga telah mempelajari prajurit super, jadi sudah waktunya untuk menunggu. Prajurit super. Kevin Ye tertegun sejenak, lalu tersenyum, bukankah itu orang biokimia yang dibuat oleh suatu obat? Jika kau mau, aku bisa memenggal kepala roda Beiming malam ini, membunuhnya, dan menyelamatkannya dari lebih banyak masalah. Kata-kata Kevin Ye bukanlah lelucon atau kesombongan. Mudah bagi Kevin Ye untuk membunuh roda Beiming saat ini. Roda Beiming dapat lolos dari tangan Kevin Ye sekali, tetapi tidak dapat melarikan diri untuk kedua kalinya. Namun, menghadapi kata-kata Kevin Ye yang setengah benar dan setengah salah, Charlie Qin mencubit alisnya dan berkata, tidak, roda Beiming ini tidak akan bergerak untuk saat ini. Masih berguna untuk menahannya. Charlie Qin mengerutkan kening saat berbicara, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Dari tatapan matanya, Kevin Ye merasa bahwa Pangeran Timur tampaknya sedang menyiapkan badai besar. Seluruh wilayah pesisir dan bahkan setengah dari seluruh wilayah timur akan terlibat dalam badai ini. Dengan sedikit dengungan, Kevin Ye menyesap dahongpao di tangannya, dan berkata pelan dalam hatinya, hujan akan segera datang, dan angin bertiup kencang di seluruh gedung. Bab 1161. Tentu saja, Charlie Qin memiliki rencana Charlie Qin. Kevin Ye tahu betul hal ini. Kalau tidak, Charlie Qin tidak akan membuat pertempuran besar kali ini. Namun, sikap Kevin Ye terhadap roda Beiming sangat halus. Bagaimanapun, seluruh timur sekarang ada dalam perhitungan orang lain, dan Kevin Ye tidak memiliki gelar nasional kecuali gelar Panglima tertinggi. Tentu saja, Kevin Ye tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, tidak begitu penting bagi Kevin Ye apakah akan membunuh roda Beiming, selama roda Beiming tidak memprovokasi dirinya sendiri. Mudah untuk membicarakan semuanya jika Anda memikirkannya sendiri. Kota langit, yang penuh dengan guntur dan api di siang hari, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Di bawah sinar bulan purnama, kota langit saat ini tampak semakin indah. Air jembatan kecil, tepi kolam taman belakang kota langit, Kevin Ye masih mengenakan gaun putih seperti salju, satu kaki tergantung di pagar kolam. Saat ini, Kevin Ye masih memegang sebotol sake di tangannya, lalu meminumnya sendiri. Tidak jauh dari sana, suara langkah kaki perlahan terdengar, diikuti oleh tawa Charlie Qin, haha, anak Kevin Ye, kau bisa memilih tempat, di sini seharusnya pemandangan terbaik di kota langitmu. Mendengar suara Charlie Qin, kolam mulai bergulung-gulung, seolah-olah ada ombak besar. Charlie Qin tertegun, segera menghentikan langkahnya sendiri, dan kemudian, semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi mata Charlie Qin. Seekor ikan mas emas sepanjang lebih dari 10 meter tiba-tiba melompat keluar dari kolam dan membuka mulutnya di udara, menghadap Charlie Qin yang tidak jauh, seolah-olah itu adalah demonstrasi. Charlie Qin segera mundur 2 langkah. Dan Kevin Ye tersenyum, ikan, kembalilah, dia adalah orangnya sendiri. Tampaknya dapat memahami kata-kata Kevin Ye. Ikan mas emas segera melompat ke kolam lagi, dan seluruh kolam kembali sunyi. Aku anak baik, Kevin Ye. Aku telah berada di kota langit selama beberapa hari, dan aku belum melihat esensi ikan mas sebesar ini di kolammu. Kevin Ye tersenyum jahat. Begitu dia mengulurkan tangannya, kendi anggur di tangannya tiba-tiba melayang ke udara, bagaimana Kapten Qin bisa takut? Kemarilah, minumlah anggur dan hancurkan keterkejutanmu. Charlie Qin mengambil kendi itu, segera tersenyum, lalu mengabaikannya, gudong-gudong akan menuangkan anggur ke dalam kendi itu. Anggur yang enak. Sambil memuji, Charlie Qin melemparkan kendi anggur ini ke Kevin Ye lagi. Kemudian seluruh orang melangkah ke arah Kevin Ye dan duduk di hadapannya. Setelah duduk, mereka saling memandang, lalu tertawa pada saat yang sama, dan berkata dengan suara yang sama, kamu bilang duluan atau aku bilang duluan. Akhirnya, Kevin Ye bertanya, aku berkata, Charlie Qin, kamu telah mengeluarkan semua buku lama di bagian bawah kotak. Dalam beberapa hari terakhir, puluhan tangan baik tiba-tiba muncul di daerah pesisir. Mereka semua seharusnya adalah orang-orang pedang biru milikmu. Bisakah kamu memberitahuku yang sebenarnya?
Apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Aku khawatir itu tidak semudah berurusan dengan tentara super. Charlie Qin berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu ingin bertanya, jadi jika kamu tidak bertanya kepadaku tentang ini, aku harus menyapa anak buahmu dan melaporkannya. Kevin Ye dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, ayolah, kamu akan dipermalukan. Kamu sekarang adalah pangeran dari timur. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, aku bukan atasanmu. Apakah kamu perlu melapor kepadaku? Hei, hei. Charlie Qin tersenyum jahat lagi, ini bukan tanahmu, ini adalah orang-orang yang disebut di bawah atap, harus tunduk ah. Charlie Qin setengah bercanda, tetapi kata-katanya juga setengah benar dan setengah salah. Bagaimanapun, Lin Hai dan bahkan seluruh selatan sungai Yangtze sekarang adalah tanah Kevin Ye. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan tindakan berskala besar di sini jika Kevin Ye tidak setuju. Terlebih lagi, Jiangnan adalah pangkalan keluarga Ye. Sekarang Kevin Ye telah menjadi yang tertua di keluarga Ye. Jika Anda ingin pindah ke tempat ini, Anda harus menyapa Kevin Ye. Mengenai arti Charlie Qin, Kevin Ye secara alami memahaminya. Kata-kata Charlie Qin begitu jelas sehingga dia jelas menundukkan kepalanya pada dirinya sendiri. Setelah menepuk sudut mulutnya dan menelan seteguk sake lagi, Kevin Ye tiba-tiba berkata sambil tersenyum, sepertinya pangeran kita akan bertarung melawan seluruh Jiangnan kali ini. Apakah kau ingin melenyapkan semua kekuatan Jiangnan? Setelah berkata demikian, Kevin Ye menatap Charlie Qin, yang membuatnya merasakan tekanan yang hebat. Setelah terdiam beberapa saat, Charlie Qin tidak bersembunyi, dan langsung mengangguk, ya, itu maksudku. Jadi ketika aku berada di ruang tamu pada sore hari, aku sudah mengatakan kepadamu untuk tidak melawan Bei Mingwell untuk sementara waktu. Apakah kau curiga bahwa Bei Mingwell berkolusi dengan keluarga-keluarga lokal di Jiangnan? Kevin Ye bertanya lagi, dan tepat sasaran. Charlie Qin mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya, sekarang hanya sebuah keraguan. Tidak ada bukti nyata yang menunjukkan dengan siapa Bei Mingwell secara pribadi. Namun, menurut akal sehat, jika tidak ada persetujuan dari keluarga-keluarga di Jiangnan, geng sapi gila dan geng Viper tidak mungkin berkembang begitu cepat. Kevin Ye mengangguk, masuk akal, masuk akal. Namun, kata-kata Kevin Ye tampaknya memiliki sedikit makna ejekan di dalamnya. Yang mulia pangeran, keluarga besar mana di selatan sungai Yangtze yang ingin kau serang kali ini, dapatkah kau memberitahuku? Charlie Qin tidak menyembunyikan, keluarga Li di Huyang adalah yang pertama menanggung beban, diikuti oleh keluarga Yan di Huainan dan keluarga Sui di Fujian Selatan. Meskipun Kevin Ye tidak tahu banyak tentang keluarga-keluarga di tempat-tempat ini, Kevin Ye telah mendengar sedikit tentang keluarga-keluarga ini di mulut Charlie Qin. Bagaimanapun, napas Charlie Qin ini telah memperluas 3 dari 8 keluarga di selatan sungai Yangtze. Faktanya, tidak peduli di selatan sungai Yangtze, di kerajaan utara, atau di Yunan Selatan, keluarga-keluarga lokal ini memiliki aturan operasi mereka sendiri, seperti 10 keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Selatan sungai Yangtze dipimpin oleh 8 keluarga. Ada 4 di Yunan Selatan dan 6 di Cina Utara. Semuanya adalah pangeran lokal. Adapun keluarga Ouyang dan keluarga Fang di Linhai, dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang kuat ini, itu sedikit seperti penyihir. Setelah lama terdiam, Kevin Ye bertanya lagi, apa yang mulia ingin saya lakukan? Sambil tersenyum, Charlie Qin berlari ke sisi Kevin Ye dari sisi yang berlawanan dengan Kevin Ye, dan berkata sambil tersenyum, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya dalam tindakan ini. Bagaimana cara bekerja sama? Charlie Qin merendahkan suaranya dan berkata, jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda akan bekerja sama dengan saya. Kevin Ye awalnya tertegun, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti, aku mengerti, aku mengerti. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Sepertinya kali ini aku harus pergi ke sekolah, menjadi murid yang baik, dan kemudian diam-diam menunggu ujian masuk. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin langsung tersenyum jahat dan berkata, Kevin Ye, sepertinya kamu telah menyetujui permintaanku, jadi aku akan datang lebih dulu. Saat ini, Charlie Qin menyanjung dan siap untuk berterima kasih kepada Kevin Ye. Namun, dia baru saja mengatakan setengah dari ini, tetapi tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya terbakar dan terbakar. Dia menutupi dadanya. Charlie Qin menatap Kevin Ye dengan wajah yang tidak percaya. Kamu, anggur yang baru saja kamu berikan padaku untuk diminum beracun. Charlie Qin tidak bisa mempercayai penilaiannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Kevin Ye melukai dirinya sendiri. Dan Kevin Ye terpotong, berkata, pangeranku, tolong gunakan otakmu, aku ingin membunuhmu masih menggunakan racun. Setelah jeda, Kevin Ye mengguncang teko anggur di tangannya lagi. Tetapi ada sesuatu yang lain dalam anggur itu. Kata, Kevin Ye menempel di telinga Charlie Qin, apakah obat musim semi, bagaimana, yang mulia, saya membantu Anda hari ini untuk menghancurkan nama direktur ini bagaimana. Saat dia berbicara, Kevin Ye tertawa dan berubah menjadi cahaya putih. Sosoknya berkedip menjauh dari Charlie Qin.
Saat ini, Charlie Qin tidak dapat menahan diri untuk menutupi ladang ramuannya yang terbakar, lalu berkata, Kevin Ye, kau bajingan, aku membunuhmu. Bab 1162. Tentu saja, Kevin Ye tidak akan meracuni Charlie Qin. Dengan kata-katanya sendiri, dia tidak perlu meracuninya. Charlie Qin adalah negara seperti naga, dan Kevin Ye dapat melakukannya dengan tangan kosong. Mengapa repot-repot meracuninya? Adapun yang disebut afrodisiak, itu juga menipu Charlie Qin, yang hanya lelucon jahat antara dia dan Charlie Qin. Namun, ada sesuatu yang lain dalam kepentingan Kevin Ye. Itu bukanlah afrodisiak atau racun, tetapi semacam bahan obat untuk memperkuat kesehatan. Charlie Qin hanya merasa bahwa dia demam pada awalnya. Namun, dengan pergerakan ki aslinya di ladang ramuan, obat panas itu sangat nyaman. Dia mulai dari dantian dan kemudian menyebar ke tubuh di sekitarnya. Bahkan kekuatan batin dantian menjadi lebih kuat. Charlie Qin menghabiskan malam bermeditasi di taman belakang kota langit. Ketika matahari pagi bersinar di seluruh Charlie Qin, dia merasakan ledakan kenyamanan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah meregangkan tubuh beberapa saat, Charlie Qin mendengar tulang-tulangnya berkicau. Tampaknya tenaga dalamnya lebih kuat, dan tinggi badannya jauh lebih tinggi. Charlie Qin membuka matanya dan berkata dalam mulutnya, Kevin Ye, orang ini. Aku tidak bisa mengucapkan terima kasih atau membencinya. Charlie Qin hanya menunjukkan senyum penuh pengertian saat ini. Ketua, mengapa Anda di sini? Kami telah mencari Anda untuk waktu yang lama. Pada saat ini, tidak jauh dari taman belakang, Yang Jun Langyan Nalanchinger 3 orang berkumpul. Kemudian dia melihat Charlie Qin, yang berdiri dari tanah. Dia tidak bisa menahan tawa. Jelas bahwa Kevin Ye telah melewati gas dengan ketiga orang ini, yang dengan sengaja menghancurkan Charlie Qin. Melihat Charlie Qin, yang biasanya terlihat agung, sedang bermeditasi di luar sepanjang malam oleh Kevin Ye, ketiga Yang Jun ingin tertawa tetapi tidak berani. Tertawalah apa yang kamu tertawakan, tertawalah apa yang kamu tertawakan, kalian yang tidak keberatan menonton kesenangan. Charlie Qin mencoba bibirnya dan berkata, di mana anak laki-laki Kevin Ye? Jika dia berani mengadu domba aku seperti ini, aku harus menyelesaikan akun dengannya. Charlie Qin berkata bahwa lengan bajunya digulung dan penampilannya kering. Namun, Yang Jun adalah orang baik saat ini, dan dia meraih Charlie Qin dan berkata, jangan, bos, padamkan apinya, padamkan apinya. Kevin Ye pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. Dia berkata bahwa dia sudah lama tidak melihat beberapa wanita cantik di sekolah. Dia ingin berjalan-jalan di sekitar sekolah. Charlie Qin menggertakkan giginya dan berkata, orang sialan ini. Aku akan melepaskannya kali ini, ya. Namun, Yang Jun diam-diam tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, bos, kita sudah bertemu Kevin Ye. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kelompok besar orang itu masih menunggu kita. Aku ingin tetap seperti ini, aku harus menahan orang-orang kecil itu agar tidak sakit. Baiklah, sekarang saatnya untuk kembali dan menjalankan rencana kita. Charlie Qin mengangguk tanpa sadar. Meskipun Charlie Qin dan Kevin Ye tertawa dan memarahi, mereka tetap memiliki sikap yang menarik perhatian dan tidak mengendur. Saat dia berjalan keluar dari kota langit, Charlie Qin bertanya, oh, omong-omong, Junzi, apakah ada situasi baru akhir-akhir ini, dan apakah ada kegiatan lain di Laut Cina Timur? Charlie Qin mengatakan itu, Nalanchinger memikirkan sesuatu dan berkata, Kapten, situasinya benar-benar ada, dan itu bukan hal yang kecil. Charlie Qin berhenti dan berkata, katakan. Nalanchinger terus melaporkan, menurut tanggapan dari Laut Cina Timur, ada sejumlah besar orang hilang di Laut Cina Timur beberapa hari yang lalu, sekitar 200 hingga 300 orang hilang. Polisi Donghai telah turun tangan dalam penyelidikan. Polisi Donghai. Charlie Qin sangat marah ketika dia mendengar ini, untunglah orang-orang yang berkolusi ini tidak membuat masalah. Saya harap mereka dapat menemukan orang-orang yang hilang, hari apa? Setelah itu, Charlie Qin ragu-ragu sejenak dan berkata, apakah lebih dari 200 orang yang hilang itu ada hubungannya dengan rencana prajurit super pangeran Jepang? Yang Jun menanggapi perkataan itu dan berkata sambil tersenyum, bos, saya juga berpikir begitu. Apakah orang-orang yang hilang ini akan dibawa pergi oleh roda Beiming dan digunakan sebagai objek percobaan? Sangat mungkin. Charlie Qin mengangguk dan kemudian bergegas keluar. Sambil berjalan, Charlie Qin berkata, Junzi, segera beritahu Elang untuk pergi ke Laut Cina Timur. Bagaimanapun, kita dapat menemukan lokasi laboratorium roda Beiming dalam waktu 3 hari. Tidak boleh ada penundaan lebih lanjut. Jika kita terus berkembang dengan kecepatan roda Beiming ini, akan ada lebih banyak ahli biokimia di tanah timur kita. Yang Jun dengan cepat mengangguk, baik, Kapten, saya akan memberitahu Anda ketika saya kembali. Sambil mengatakan itu, sekelompok orang telah datang ke langit di luar kota, di Porsche Yang Jun. Yang Jun berada di kursi pengemudi, sementara Charlie Qin berada di kursi kopilot. Langya dan Nalanchinger berada di belakang mobil. Junzi, di mana orang-orang kita sekarang? Charlie Qin terus bertanya setelah naik bus.
Sambil mengemudi, Yang Jun menjawab, saya telah mengatur agar mereka ditempatkan di daerah militer tersembunyi di persimpangan Linhai, Donghai, dan Wanghai, menunggu perintah Anda kapan saja. Baiklah, ayo kita ke sana sekarang. Setelah itu, kita akan mengadakan rapat darurat untuk mengatur pekerjaan kita selanjutnya. Charlie Qin berkata sambil mengangkat tangannya dan melihat arloji di pergelangan tangannya. Saat ini sekitar pukul 9 pagi. Porsche hitam milik Yang Jun juga tidak terlalu cepat. Ia melaju di jalan dekat laut dan kemudian meninggalkan kota melalui gerbang selatan. Sepanjang perjalanan, Charlie Qin hanya melihat pemandangan melalui jendela, angin bertiup di ladang gandum jerami, untuk membuat orang rileks dan bahagia. Setelah berkendara selama sekitar 20 menit, Porsche Yang Jun, di jalan mulus perpisahan, naik ke jalan pegunungan. Puncak gunung itu tingginya sekitar beberapa ratus meter, dan jalan pegunungan yang berkelok-kelok itu sangat curam. Melihat tebing di sekitarnya, Charlie Qin tiba-tiba berkata dengan aneh, Junzi, di mana ini? Yang Jun berkata dengan senyum buruk, bos, ini adalah tempat berkumpul kita. Gunung di atas awalnya adalah objek wisata, tetapi baru-baru ini tim khusus dari Jiangnan dikirim untuk berlatih di gunung, jadi itu ditetapkan sebagai zona terlarang militer. Oh, begitu. Wajah Charlie Qin mengangguk. Namun, ketika Charlie Qin dan Yang Jun sedang berbicara, gigi serigala di kursi belakang mobil tiba-tiba memiliki pandangan tajam di mata mereka dan berkata, Kapten, sepertinya ada situasi di depan Anda. Charlie Qin mengendus ujung hidungnya, mencibir dan berkata, aku sudah merasakannya. Membunuh itu bermartabat. Yang Jun memacu mobilnya dengan cepat ke tengah jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Namun, begitu Yang Jun berhenti, lebih dari selusin bayangan gelap melompat dari dasar tebing yang curam. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengenakan pakaian Ronin dan menginjak bakyak kayu, sementara kelompok lainnya mengenakan pakaian ninja hitam, menutupi wajah mereka. Charlie Qin sangat marah dan mencibir, baiklah, kami tidak ingin menemukannya. Mereka datang ke pintu atas inisiatif mereka sendiri. Itu tidak masuk akal. Apakah ini menipu saya?